Lestari. Selamat datang di Dusun Nglayur. Dusun Nglayur merupakan salah satu dusun dari 5 dusun yang ada di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Di mana saat ini Dusun Nglayur mengikuti program Kampung Iklim atau yang biasa disingkat Proklim yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dusun Nglayur memiliki jumlah penduduk sebesar 1.894 jiwa dengan luas wilayah kurang lebih 350 hektar, di mana dominan penggunaan lahan adalah 21% persawahan, 49% lahan perkebunan, dan 30% pemukiman warga. Proklim adalah program yang dicetuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, di mana program ini merupakan gerakan nasional pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak berbasis komunitas, dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam melakukan aksi pengurangan resiko bencana hidrometeorologi, pelaksanaan adaptasi, mitigasi, dan memperkuat lembaga pendukung merupakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini. Dalam mewujudkan Proklim di Dusun Nglayur, kelembagaan dipegang oleh Gabungan Kelompok Tani Sinar Tani yang diketuai oleh Saudara Isnanto dan didukung oleh Kelompok Tani Sedesa Sukorejo serta lembaga lainnya, yaitu BUM Desa Mitra Sejati Sukorejo melalui usaha pengelolaan sampahnya dan banyak kelembagaan lainnya. Pelaksanaan program Kampung Iklim di Dusun Nglayur ini diawali dengan melakukan identifikasi kerentanan, resiko, dan dampak perubahan iklim yang terjadi, serta sumber emisi yang ada di Dusun Nglayur. Dari identifikasi awal ini, kemudian dituangkan dalam profil kerentanan dan emisi gas rumah kaca. Bersama kelompok kerja, masyarakat merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menghadapi perubahan iklim. Gagasan dan ide yang muncul dituangkan dalam rencana aksi adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi perubahan iklim yang terjadi, serta penguatan kelembagaan dan penguatan dukungan yang berkelanjutan. Berbagai kebijakan telah ditetapkan dalam mendukung kekuatan aksi pelaksanaan Proklim yang ada di Dusun Nglayur. Gapoktan Sinar Tani telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa. Melalui musyawarah desa, telah lahir beberapa peraturan desa yang mengatur keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup, yaitu yang pertama, Peraturan Desa Sukorejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Yang kedua, Peraturan Desa Sukorejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang penanaman pohon tahun, pakan ternak, peletakan material di seputar jalan dan lingkungan desa. Yang ketiga, Peraturan Desa Sukorejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang perlindungan aneka satwa dan tumbuhan dalam rangka kelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, Peraturan Desa Sukorejo Nomor 3 Tahun 2022 tentang pelestarian lingkungan hidup menuju Desa Proklim. Selain itu, kebijakan juga didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Desa Sukorejo, khususnya di Dusun Nglayur sendiri, dimulai sejak awal tahun 2018 dan tertata rapi di tahun 2019. Sampah dari rumah tangga ini terpilah menjadi 2. Yang pertama, masuk ke bank sampah dan satunya masuk ke TPA. Yang masuk ke bank sampah ini masih dipilah lagi oleh petugas bank sampah dengan anggota sejumlah 10 orang. Pengambilan sampah dilaksanakan oleh petugas bank sampah. Adapun yang masuk ke TPA diambil oleh gerobak angkut roda 3 dengan petugas sejumlah 6 orang. Sesampainya di TPA pun masih dipilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik sebagian ada yang dimanfaatkan untuk pakan ternak dan sebagian lagi untuk pembuatan pupuk organik. Sedangkan yang anorganik masih dipilah lagi, diambil yang bisa didaur ulang dan dibawa ke bank sampah. Bank Sampah Mitra Gumerineng berdiri sejak tahun 2019. Kami menerima sampah
bernilai ekonomi dengan kegiatan pilah. Ada 25 jenis sampah yang kami terima di Bank Sampah. Bank Sampah bersama Bidan Desa membuat program Dasolin, dana sosial bersalin dari sampah. Gapoktan Sinar Tani berdiri sejak tahun 2009, sedangkan pembuatan pupuk organik dimulai sejak tahun 2010, ketika mendapatkan bantuan alat pembuat pupuk organik dari Dinas Pertanian Kabupaten Trenggalek. Sekarang ini, Gapoktan memiliki 3 jenis pupuk organik. Yang pertama, pupuk organik padat. Pupuk organik padat ini merupakan fermentasi dari kotoran hewan, baik sapi atau kambing, dengan menggunakan EM4 atau BK sebagai dekomposernya. Mengingat kebutuhan pupuk organik di Dusun Layur semakin meningkat, akhirnya kotoran hewan mengambil dari luar desa Sukorejo. Yang kedua, pupuk organik cair yang terbuat dari fermentasi sampah organik limbah buah-buahan dengan campuran air leri, tetes tebu, dan probiotik. Ketiga, pupuk organik cair yang terbuat dari rebusan kentang dicampur dengan gula, agar-agar putih, dan isolate. POC ini menghasilkan tambahan fungisida nabati atau insektisida nabati. Andalannya adalah Trichoderma dan Biveria. Kegiatan Gapoktan bersama masyarakat bermula dari adanya COVID-19 yang mana desa mempercayakan kepada Gapoktan untuk membuat 2000 polybag untuk ketahanan pangan masyarakat desa Sukorejo yang ada di Dusun Layur. Sehingga sekarang ini Dusun Layur bisa dikatakan sebagai rumah hijau yang mana masing-masing rumah memiliki tanaman sebagai kebutuhan sehari-hari. Menanam hoti, yakni tanaman tomat, lombok, dan terong. Tanaman ini kita menanam secara bersama-sama. Nanti setelah disemayakan di Sekretariat Poktan Sinar Harapan ini, kita akan membagi-bagikan di masyarakat. Dalam hal ini tujuan kami adalah untuk ketahanan pangan di masing-masing masyarakat, khususnya di Dusun Layur ini, sekaligus untuk tanaman hias di rumah-rumah sebagai ruang taman hijau yang ada di rumah. Setiap hari Minggu diadakan kegiatan Minggu Bersih yang melibatkan warga, mulai dari anak-anak sampai lansia. Selain bersih-bersih, warga memiliki kegiatan menanam pohon, di mana saat ini sedang digalakkan kegiatan menanam 1000 pohon puring sebagai penghisap polutan. Di Dusun Layur memiliki sumber air bawah tanah yang merupakan bantuan dari Badan Geologi Pusat untuk menanggulangi kekurangan air di Dusun Layur. Yang notabene-nya, ketika memasuki musim kemarau, sebagian wilayah Layur mengalami kekeringan. Selain itu juga digunakan sebagai es kristas yang bisa membantu mendongkrak perekonomian warga di Desa Sukorejo, khususnya Dusun Layur. Pengambilan sumber air tersebut menggunakan pompa air dalam dengan tenaga surya. Selain itu, tenaga surya atau solar cell tersebut pada malam harinya digunakan untuk penerangan jalan. Selain sumber air bawah tanah, Dusun Layur memiliki 2 sumber air alam atau embung. Yang pertama, sumber air Banyu Uripan yang memiliki tanaman lindung seluas 2 hektar. Bahkan, ada 5 pohon yang memiliki usia ratusan tahun yang dikeramatkan. Sumber air ini digunakan untuk mengairi 5 hektar sawah yang setiap tahunnya 3 kali panen padi. Yang kedua, embung Blubukan. Embung ini tercipta ketika tahun 1985. Masyarakat Layur membuat genteng sebagai andalan kerajinan dengan menggali tanah liat dan batu kaolin yang saat ini menjadi embung dengan luas 2.500 meter persegi. Saat ini, embung tersebut digunakan sebagai penahan banjir, pemancingan, tempat wisata, dan irigasi pertanian.